Alright guys, hold koin kalian. Karena ada semacam bahaya ke depan ini, yakni central bank ini ingin tetap mendominasi financial market ini teman-teman. Karena ada ancaman kan, seperti cryptocurrency ini yang mengancam teknologi konvensional mereka. Dan ini pun bisa menjadi merupakan last stand ya, atau kemampuan mereka bertahan terakhir ini, pertahanan terakhir mereka ya, untuk Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya dalam menghadapi scrutiny ya, atau regulasi-regulasi yang ingin diterapkan oleh central banks ini teman-teman. Dan seperti apa market ini ke depannya, kita akan bahas di dalam video kali ini ya teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini ya, saya ingin benar-benar mewarning teman-teman ini mengenai salah satu isu di sini ya, terutama yang berkaitan dengan XRP, koin-koin yang berkaitan dengan perbankan tersebut teman-teman. Karena central bank ini ingin mendominasi dan terus mempertahankan dominasi mereka ya di financial market ini teman-teman. Meskipun teknologi akan maju dan mereka itu akan jadi teknologi yang obsolete sepertinya, nafsu untuk berkuasa itu masih ada teman-teman. Dan juga nanti kita akan berbicara mengenai XRP dan Binance, apa yang terjadi di belakang sebenarnya antara Binance dengan saingan-saingannya, kemudian Cardano Founders juga akan kita bicarakan nanti mengenai insight-nya dia terhadap market ataupun XRP komunitas itu teman-teman ya. Untuk yang pertama di sini adalah kita berbicara mengenai central bank tadi ya. Central bank to set new crypto standard for bank BIS ya. Bank for International Settlement. Jadi mereka ini teman-teman seperti saya katakan di awal tadi itu ingin tetap mendominasi, ingin tetap menguasai, bahkan mereka ingin menyingkirkan saingan-saingan mereka. Dan dianggap teknologi kripto ini sebagai teknologi baru yang mengancam keberadaan mereka teman-teman. Sehingga banyak juga yang menyatakan seperti ini nih. Can Bitcoin kill central banks? Ada banyak yang sering memberitakan seperti ini, dan sepertinya itu tetap menjadi concerns bagi mereka ya. Sehingga sekarang ini mereka ini menetapkan untuk semua bank-bank yang di bawah central banks tersebut ya, ataupun melalui BIS ini ya, mereka ingin menetapkan supaya mereka hanya bisa hold 2% saja di dalam reserve-nya mereka untuk cryptocurrency teman-teman. Dan itu akan berlaku sejak 1 Januari di 2025. Dan ini teman-teman merupakan FUD gaya baru lagi dari mereka ini, ditambah lagi sekarang ini dari Amerika ini ya, US Senate Banking Chair floats possibility of banning crypto. Jadi mereka ini menyebarkan lagi FUD di sini teman-teman. Kemungkinan, dan ini katanya kan possibility untuk membanning crypto. Sementara sebelumnya kan kita tahu bahwa mereka itu ingin menciptakan salah satu CBDC ya, untuk Amerika Serikat dengan dolar mereka yang disebut dolar digital tersebut. Jadi lucu kalau ingin membanning crypto, justru ketika di tengah-tengah mereka ini berusaha untuk menciptakan teknologi CBDC mereka sendiri, teman-teman. Dan biasanya, teman-teman ya, menjelang ya pembalikan arah, biasanya itu berita itu semakin buruk, FUD itu semakin ngeri, berantakan semuanya kita dibikin ini. Dan dari BlackRock di sini ya, BlackRock funds predict most painful recession in history in 2023. Jadi 2023 ini dianggap sebagai resesi terburuk paling menyakitkan yang akan terjadi. Dan ini langsung ya dinyatakan oleh BlackRock itu sendiri teman-teman. Dan apakah kita nanti itu di tahun 2023 itu sudah siap? Seperti video saya sebelumnya saya katakan bahwa di 2023, pertengahan 2023, kemungkinan besar di situ saatnya menyerok koin-koin yang favorit kita. Karena kemungkinan ya, jika skenario BlackRock ini pun terjadi nanti di 2023, sepertinya di situ momen terbaik untuk membeli kripto di harga murah sebelum terjadi halving, kemudian bull run yang akan datang di beberapa bulan ke depannya atau 1 tahun ke depannya, teman-teman. Kemudian dari BlackRock lagi di sini masih dilansir dari Yahoo Finance, BlackRock ini justru mengatakan seperti ini, teman-teman. Apa yang berhasil untuk menanggulangi krisis sebelumnya, di dekade-dekade sebelumnya, sekarang ini tidak bisa lagi. Untuk referensi kita di sini teman-teman, krisis yang terjadi di Amerika itu yang terakhir ya, terjadi di 2008. Dan di situ awal dari kemunculan Bitcoin teman-teman. Karena 2009, Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin kepada halayak ramai, kepada umum pada saat itu teman-teman. Dan terus dia terpakai karena idenya adalah decentralized finance teman-teman. Dan apakah strategi yang digunakan pada saat 2008 itu kemudian berhasil mengatasi krisis pada saat itu? Apakah di krisis yang akan datang ini akan berhasil? Atau jangan-jangan strategi yang akan digunakan itu adalah menggunakan peralatan yang namanya crypto blockchain, teman-teman. Jadi dengan sengaja mereka ini mengeluarkan FUD ini seolah-olah mengusir para retails itu dari market. Kemudian dia ingin mendominasi, membeli banyak koin-koin di harga murah.
dan peralatan yang akan mereka pakai untuk mengatasi krisis nanti, kemungkinan kan bisa saja mereka akan menggunakan blockchain atau cryptocurrency untuk mengatasi gejolak krisis yang terjadi di 2023 ini, seperti dikatakan oleh si BlackRock di sini, teman-teman. Kemudian, jika kalian punya pendapat lain mengenai hal ini, teman-teman, silakan jangan ragu untuk menuliskan pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini, teman-teman. Kemudian sekarang kita beralih ke Binance ya, dan di sini juga akan kita bahas nanti mengenai bagaimana peran Binance dan bank di dunia ini, teman-teman ya. Jadi untuk Binance di sini membantu Bank Sentral Azerbaijan untuk merancang aturan kripto atau regulasi kripto di negaranya. Dan ini sebenarnya, teman-teman ya, sudah didahului oleh XRP. Jadi XRP telah jauh lebih dulu bekerja sama dengan negara-negara dalam membangun CBDC mereka ataupun membuat aturan-aturan yang jelas dan memperkenalkan teknologi cryptocurrency kepada negara-negara tersebut, teman-teman. Salah satunya di sini itu adalah Royal Monetary Authority (RMA) ya, dari negara Bhutan ini yang merupakan negara di Republic of Palau. Dan di sini sudah mempersiapkan CBDC mereka yang akan dibantu oleh Ripple di sini, teman-teman. Ya, kita tahu Indonesia tidak mau pakai Ripple karena dia ingin tetap private, teman-teman. Apa pendapat kalian mengenai Indonesia dan Bhutan ini, teman-teman? Kenapa Bhutan memilih XRP dan kenapa Indonesia tidak memilih menggunakan teknologi XRP, teman-teman? Coba dijawab di kolom komentar ya. Kemudian untuk XRP sendiri di sini, teman-teman, dia ini sudah melebarkan sayapnya tidak hanya sekedar di CBDC, tetapi bekerja sama juga dengan Europe's Think Digital Euro Association ya, dan ini sudah mereka lakukan, teman-teman. Jadi meskipun sekarang ini ada berita FUD segala macam bahwa banning crypto segala macam, menurut saya itu nonsense ya, it doesn't make any sense menurut saya. Karena itu hanya sekedar untuk gertak saja supaya retail keluar dari pasar sepertinya, teman-teman. Kemudian di tengah bear market ini ya, Binance juga akhirnya menjadi sasaran empuk bagi mereka ya untuk mengeluarkan FUD. Mereka berharap ini Binance gagal. Kemudian pada akhirnya yang akan berperan penting di situ adalah bank, teman-teman. Dan saya sudah jelaskan di 2 video sebelum ini ya mengenai exchange dan bank ya. Sebenarnya exchange itu tidak ada masalah sebenarnya, tetapi begitu masuk bank, begitu masuk bankir-bankir ini ya, mereka ingin mendapatkan keuntungan tidak hanya dari sekedar gas fee ya. Karena di Binance ini, teman-teman, mereka murni keuntungan itu dari gas fee ataupun transaksi. Jadi fee dari transaksi itulah keuntungan dari mereka. Sementara uang investor itu tidak mereka pakai, tidak mereka gunakan sama sekali, atau mungkin ada ya, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Karena nanti kan misalnya terjadi bank crash ya, orang-orang menarik dananya. Dan begitu ditarik dananya, dana sudah dipakai, uang dari mana mereka mau ambil? Dan itulah salah satu skenario yang menyebabkan FTX itu collapse, teman-teman. Karena dia mengkhianati fungsinya dia sebagai exchange. Dan dia ingin menjadi seperti para bankir-bankir tersebut, teman-teman. Dan kalau bank ini kan kerjasama dengan negara. Jadi kalau misalnya orang mau tarik uang, meskipun uangnya sudah dipakai, ya mereka tinggal cetak lagi. Dan itulah yang menyebabkan inflasi juga. Itu salah satu opini saya di sini, teman-teman ya. Dan untuk bank sendiri, teman-teman, di tahun 2022 ini terseok-seok mereka. Asli mereka ini shock. Bahkan mereka ini dianggap tumbuh dengan ketidakpastian, teman-teman. Apalagi kalau bukan karena mereka menggunakan teknologi yang obsolete. Dan satu lagi saya ingin jelaskan bahwa Changpeng Zhao itu pernah menyatakan seperti ini. Orang mengatakan bahwa Bitcoin itu menggunakan energi yang banyak. Tetapi kalau kita pikir-pikir ya, meskipun penambangan Bitcoin itu oke lah, besar energinya. Tetapi di seluruh dunia ini yang menyebabkan emisi terbesar itu adalah bank. Mereka itu membutuhkan listrik yang banyak, mulai dari menjalankan mesin komputernya, kemudian semua fasilitas yang ada di bank tersebut kan menggunakan listrik, teman-teman. Sementara untuk kripto, hanya sepersekian dari penggunaan yang dilakukan oleh transaksi bank di seluruh dunia ini, teman-teman. Jadi isu mengenai ancaman kripto akan merusak lingkungan, justru bank yang lebih berbahaya di sini menurut saya, teman-teman. Kemudian update berikutnya ini ada datang dari Jim Cramer ya. Jadi di sini teman-teman unik ini. Kenapa saya sering mengupdate dia? Karena penting untuk melihat apa yang dilakukan oleh si Jim Cramer ini ya. Dia bilang A, maka itu artinya B, teman-teman. Jadi di sini lagi-lagi dia mengatakan, I think you should be negative on crypto. I am negative on XRP, LTC, Dogecoin because I haven't been able to find anyone to take them. Itu dikatakan oleh si Jim Cramer ini. Dan bahkan ini sudah ketiga kalinya ya, dia ini menggunjingkan atau menjelek-jelekan XRP. Dan dia mengatakan, no one takes XRP. Tidak ada satu orang pun yang mau ambil ini XRP. Halo Mr. Jim Cramer. Dan tidak hanya Jim Cramer ternyata teman-teman, di sini ada keributan juga yang terjadi ya. Ini diminta untuk dibahas ini dari kolom komentar ya mengenai Charles Hoskinson yang sempat ribut dengan komunitas XRP, teman-teman. Bahkan saking diserangnya ya si Charles Hoskinson itu sampai dia mengeluarkan statement seperti ini, toxic and petty. Jadi kalian itu sudah kecil, beracun lagi kalian itu, katanya dia. Dan ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa minggu yang lalu ya, ketika
podcastnya Charles Hoskinson yang menyatakan hasil sidang untuk XRP tersebut, teman-teman ya. Yang meskipun di sana dia tidak menyatakan exactly akan terjadi seperti itu ya, ketika dia bilang bahwa settlement XRP ini akan menyebabkan katastrofik ya, entah untuk XCC ataupun untuk XRP. Di situ kan tidak jelas sebenarnya, teman-teman ya. Kemudian tidak hanya Charles Hoskinson, di sini ada Vitalik Buterin yang tiba-tiba menyerang XRP, teman-teman. After Cardano founder, Vitalik Buterin attacks XRP. Dan dia ini membawa isu yang agak lawas ya di sini, teman-teman ya. Dikatakan bahwa dia masih belum lupa mengenai pernyataan ataupun legal statement dari perusahaan XRP yang menyatakan bahwa Bitcoin dan ETH itu diam-diam dikelola oleh Cina. Dan itu yang membuat keberatan sekali ini si Vitalik Buterin di sini, teman-teman ya. Tetapi untuk saya sebagai retail di sini, retail kelas plankton modal minimalis, teman-teman, saya tidak terlibat dengan pertengkaran mereka di sini. Karena boleh jadi ini mungkin hanya sekedar gimmick juga untuk mereka supaya menggoreng iklan terus-menerus. Sehingga berita negatif pun ketika kita sering mendengarnya, akhirnya orang akan tahu apa sih XRP, apa sih ETH, apa sih Cardano, seperti itu. Bahkan berita negatif pun punya dampak yang positif, teman-teman, untuk memperkenalkan XRP di sini. Itu menurut saya ya. Kemudian sebagai kesimpulan saya di sini, teman-teman ya. Untuk kripto ini, teman-teman, ini memang sudah target ya semenjak 2017 ini saya lihat di sini ya mengenai beritanya, bisakah cryptocurrency seperti Bitcoin survive scrutiny from central banks? Jadi apakah regulasi-regulasi yang akan mengancam ini ke depan ini bisa membuat Bitcoin ataupun cryptocurrency itu mati? Menurut saya, crypto, Bitcoin, XRP, ETH, Cardano is here to stay, teman-teman. Teknologi itu tidak bisa Anda lawan dengan kekuasaan karena dia itu menawarkan solusi-solusi terbaru dan itu di luar dari kemampuan para central bank ini untuk memahaminya, teman-teman. Dan teknologi yang obsolete akan ketinggalan dan ditinggalkan juga oleh investor mereka ke depannya. Dan saya berharap ke depannya shifting terjadi sehingga bank juga menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Yang meskipun saya tahu ketika mereka menghalang-halangi XRP itu sebenarnya mereka buying time, mereka menunda-nunda pekerjaan XRP untuk berkembang, sehingga mereka juga punya waktu untuk mengembangkan teknologi mereka sendiri, teman-teman. Itu kesimpulan saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.